Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi hijau. Dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, jangan terlena oleh kekayaan duniawi. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Korintus 11 ayat 18 dan ayat 21b sampai dengan 30. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 3 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat perusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati, merasakan, dan bahkan mungkin ikut terlibat di dalamnya, di mana ada fenomena yang menunjukkan bahwa kekayaan digunakan sebagai salah satu indikator status sosial ekonomi seseorang, dan orang lebih menghargai dan menghormati orang kaya daripada orang miskin. Bahkan begitu berlebihan hormatnya terhadap orang kaya, tetapi tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Padahal kisah tentang Nabi Ayub menunjukkan secara jelas betapa mudahnya seseorang jadi bangkrut atau miskin. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23, Yesus mengajar, menasehati, mengingatkan kita agar tidak memimpikan kehormatan duniawi yang didorong oleh gemerlapnya kekayaan dunia dan selalu berjaga-jaga terhadap dorongan untuk memperkaya diri dengan menanggalkan rasa takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus menghendaki agar kita belajar mengumpulkan harta surgawi yang tidak dimakan ngengat dan karat dan tidak dibongkar atau dicuri oleh pencuri di surga. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 6 ayat 20. Harta surgawi itu adalah firman Allah Tritunggal Maha Kudus yang membawa sukacita dan damai sejahtera, di mana firman itu melekat pada hati kita dan akan selalu menyertai kita. Banyak orang terlena dengan harta duniawi sehingga peran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidupnya menjadi kurang penting atau malah tergantikan posisi dan kedudukannya. Padahal jika kita mengimani bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kepasaran hidup menjadi bekal dalam perziarahan hidup ini. Hidup terlalu singkat dan terlalu rendah untuk dihabiskan hanya untuk mencari harta benda, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan kenikmatan-kenikmatan lain yang fana saja. Rasanya hidup ini barulah bermakna jika dipersembahkan pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukankah Yesus Kristus telah bersabda di dalam Injil Matius 6 ayat 33 dan Injil Lukas 12 ayat 31, di mana disampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat kuntum yang terkasih, bukankah hidup ini adalah juga suatu kesempatan untuk melayani Allah Tritunggal Maha Kudus, termasuk juga melayaninya dengan harta benda, kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan yang Dia percayakan kepada kita selama ini. Pertanyaan besar yang perlu kita tanyakan pada hati kita sekarang adalah, apa yang kita mau dalam hidup dan kehidupan ini? Apa yang membuat hidup dan kehidupan kita menjadi lebih berarti? Dan apa yang menjadi harta terindah dalam hidup dan kehidupan kita? Kita bersyukur mempunyai mata yang bisa melihat dengan baik. Tapi Yesus Kristus di dalam Injil Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23
mengingatkan hendaknya mata dijaga agar jangan sampai karena mata, maka hidup dan kehidupan kita tersesat. Yesus Kristus mengajak kita untuk membina mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga hidup dan kehidupan kita pun menjadi terang. Akhir dari renungan ini, penulis ingin mengajak pembaca setia kuntum untuk menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai satu-satunya harta yang utama dalam hati dan hidup kehidupan kita selanjutnya. Jadikanlah Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai satu-satunya sumber sukacita, penghiburan, dan harapan. Karena dialah yang menjamin keselamatan hidup dan kesejahteraan kita. Hidup dan kehidupan kita adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga bijaksanalah dalam menjalankannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.